Halo guys, kembali lagi di channel ini. Channel yang membahas seputar profil ya guys. Dan kali ini kita akan membahas profil dari Ratcatcher, yang merupakan karakter fiksi yang muncul dalam buku komik Amerika dan media lain yang diterbitkan oleh DC Comics, terutama sebagai musuh Batman. Dia termasuk kelompok musuh yang membentuk galeri penyambung Ksatria Kegelapan. Setelah menangkap tikus yang sebenarnya di Gotham City, Flanagan tenggelam ke dalam kehidupan kejahatan, menyebut dirinya Ratcatcher karena kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan dan melatih tikus. Flanagan telah menggunakan antek-anteknya untuk mengganggu Gotham lebih dari satu kali dengan melepaskan gerombolan hama. Versi wanita dari karakter bernama Cleo Kazo, Ratcatcher 2, yang muncul dalam film DC Extended Universe The Suicide Squad tahun 2021, yang diperankan oleh Daniela Melchior. Taika Waititi memerankan Ratcatcher pertama, ayah dari Cleo. Kita masuk ke sejarah publikasinya guys. Ratcatcher pertama kali muncul di Detektif Komik episode 585 April tahun 1988 dan dibuat oleh penulis Alan Grant dan John Wagner dan artis Norm Breyfogle. Biografi tokoh fiksi ini. Kita sekarang bercerita tentang Otis Flanagan yang dulu guys. Dulu bekerja sebagai penangkap tikus di Departemen Kebersihan Kota Gotham dan lalu mengaku bisa melatih tikus untuk menyerang. Flanagan akhirnya ditangkap dan menghabiskan 10 tahun di penjara setelah menikam seorang pria sampai mati dalam perkelahian jalanan. Setelah dibebaskan dari penjara negara bagian Gotham, Flanagan menculik 4 pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapannya dan hukuman berikutnya. Dia membawa tahanannya ke tempat persembunyian yang terletak di selokan kota, di mana dia menahan mereka selama 5 tahun. Selama periode ini, Flanagan mengembangkan alter ego kriminalnya, saat ini sebagai Ratcatcher, mengenakan peralatan pelindung dan menggunakan keterampilan melatih hewannya. Ratcatcher mengumpulkan tikus besar yang digunakan untuk menyiksa dan menahan tahanannya. Setelah 5 tahun ditawan, salah satu tahanan Ratcatcher berhasil melarikan diri. Meskipun Ratcatcher mengirim pasukan tikus untuk membunuhnya, pria itu terbunuh saat mencapai permukaan dan tubuhnya ditemukan oleh Batman yang mengikuti tikus kembali ke tempat persembunyian Ratcatcher. Dipaksa untuk menghadapi Dark Knight, Flanagan dikalahkan setelah Batman menyingkirkan semua tikus, dan Ratcatcher kemudian diserahkan kepada pihak berwenang sekali lagi. Setelah menghabiskan waktu di penjara, Flanagan lolos dari sidang pembebasan bersyaratnya dengan menggunakan seruling yang dia ukir untuk mengendalikan tikus dengan frekuensi tinggi. Rencananya untuk Gotham dirusak oleh Batman. Sebenarnya Dick Grayson menggantikan Bruce Wayne pada saat itu, pada akhirnya, dan dia ditangkap lagi. Ketika Infinity Crisis dimulai, Ratcatcher dilindungi oleh sebagian teman-teman tikusnya oleh komunitas tunawisma. Ketika dia ditemukan dan dibawa pergi, salah satu tunawisma berusaha membantu Flanagan, tetapi dengan mudah disingkirkan oleh petugas yang menangkap. Pria itu ternyata adalah seorang Omek yang bersembunyi, dan luka itu tampaknya memulai pelepasannya. Omek mengidentifikasi Ratcatcher sebagai ancaman tingkat gamma dan menguapkannya. Pada September tahun 2011, The New 52 mereboot kontinuitas DC. Dalam timeline baru ini, Ratcatcher pertama kali muncul dalam serial Batman Eternal sebagai bagian dari rencana untuk secara halus mengacaukan Gotham melalui bencana layanan publik. Kekuatan dan kemampuan. Ratcatcher memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mengendalikan pasukan tikus. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem saluran pembuangan Gotham dan tata letak lembaga permasyarakatan Blackgate yang sangat berguna karena Flanagan dapat menyelundupkan barang masuk dan keluar dari penjara dengan bantuan pelayan kecilnya. Ratcatcher juga menggunakan pistol gas dan dapat memanipulasi berbagai hal dengan gas cyanida. Versi lain, Komik Guru. Master Comic. Dalam Master Comic, versi Ratcatcher yang dihadirkan adalah seorang pria bernama Ransom Trap yang merupakan musuh Bloodman dan Bullet Girl.
Di Batman Arkham Knight Genesis, Ratcatcher muncul di Batman Arkham Unhinged. Di mana ia terlihat berpartisipasi dalam persidangan Two-Face melawan Joker sebagai juri, di mana Ratcatcher memilih bersalah karena Joker telah meracuni tikusnya. Batman Arkham Knight Genesis. Dalam Batman Arkham Knight Genesis, sebuah prequel dari video game 2015, Batman Arkham Knight, terungkap bahwa Ratcatcher memang selamat dari pertemuannya dengan Penguin di Batman Arkham City. Meskipun kehilangan mata dan lengan kirinya dalam prosesnya, setelah harus menyamar sebagai Bruce Wayne memasuki wilayahnya dengan 2 petugas polisi, Ratcatcher mengirim tikus untuk menyerang mereka, berhasil membunuh petugas dan melumpuhkan Hush. Sebelum tikus bisa membunuh Hush, Arkham Knight berlutut di depan wajah Otis menjatuhkannya ke tanah. Arkham Knight kemudian menggunakan taser yang kuat untuk menggoreng Ratcatcher dan antek tikusnya hidup-hidup. Batman kemudian tiba di TKP dan menemukan mayat Otis yang hangus. Mother Panic. Dalam serial Mother Panic yang sedang berlangsung, Otis Flanagan yang sekarang telah direformasi dan menjadi tunawisma pindah ke ruang bawah hotel yang digunakan Violet Page sebagai markas besarnya. Dia akhirnya memerintahkan tikusnya untuk mencabik-cabik wajah supervillain Pretty. Batman The Adventures Continue. Ratcatcher membuat penampilan cameo dalam serial komik Batman The Adventure Continue. Berlatar dunia DC Animated Universe, Ratcatcher muncul sebagai peserta pesta yang diselenggarakan oleh Harley Quinn dan Poison Ivy. Ini menandai penampilan pertama karakter di DC EU. Di media lain televisi, karakter serupa bernama Patrick Fish atau Red Boy muncul di Batman Beyond episode Red, disuarakan oleh Taran Noah Smith. Fitz adalah pelarian remaja dengan fitur seperti tikus yang menyebabkan orang lain memanggilnya Red Boy. Ini kemampuan untuk mengontrol populasi tikus Neo Gotham secara telepati. Dia mengembangkan obsesi dengan Donatan, sering mengirim surat cinta dan hadiah sebelum menculiknya, dan membawanya ke selatan untuk mengakui cintanya padanya. Setelah dia menolaknya, dia memerintahkan pasukan tikus untuk membunuhnya, tapi Batman menyelamatkannya. Fitz kemudian terjebak dalam ledakan dan diduga tewas. Ratcatcher disinggung di Gotham. Di musim kelima, semua anggota geng jalanan peramal memakai topeng gas yang diidentikan dengan yang dikenakan oleh Ratcatcher, serta pakaian yang mirip dengan varian kostum yang dikenakan Otis Flanagan di komik. Seperti desain Doomrace 52 baru, Sykes sendiri menggunakan berbagai sabuk untuk memasang tabung gas ke punggungnya. Secara visual mengacu pada desain Ratcatcher asli. Mirip dengan markas Ratcatcher di sistem saluran pembuangan Gotham, peramal juga menghuni sistem terowongan gelap di bawah Gotham. Geng kemudian bergabung dengan Jeremiah Valeska dan pengikutnya untuk menyelesaikan sistem terowongan untuk sampai ke sisi lain sungai Gotham. Ratcatcher muncul dalam episode Harley Quinn, There's Nowhere to Go But Down, disuarakan oleh James Adamian. Versi ini adalah bawaan dari Two-Face. Saat mengangkut senjata kepadanya menggunakan selokan dan tikusnya, Ratcatcher hampir ditangkap oleh Batgirl dan Komisaris Gordon sebelum suara botol alkohol yang terakhir mengingatkannya dan memungkinkan Ratcatcher melarikan diri. Di film, variasi perempuan dari Ratcatcher bernama Cleo Cazo, Ratcatcher 2 muncul di The Suicide Squad, diperankan oleh Daniel Melchior. Versi ini adalah salah satu anggota terbaru tim eponym dan merupakan putri dari Ratcatcher sebelumnya yang tidak disebutkan namanya, diperankan oleh Taika Waititi. Dia dan ayahnya adalah tunawisma di Portugal sampai dia menemukan teknologi untuk membuat populasi tikus kota membantu mereka. Setelah kematiannya karena overdosis heroin, Cleo datang ke Amerika dan memulai karir kriminal, hanya untuk ditangkap dan direkrut ke dalam Suicide Squad. Bergabung dengan tikus peliharaannya, Sebastian, efek vokal yang disediakan oleh D. Bradley Baker, dan menggunakan peralatan ayahnya, dia membantu Regu dalam menyusup dan menghancurkan penjara Corto Maltese yang melakukan eksperimen tidak manusiawi, membentuk ikatan dengan rekan satu timnya, Bloodsport dan King Shark. Dia kemudian memanggil pasukan tikus Corto Maltese untuk mengalahkan dan membunuh alien Starro dengan memakannya dari dalam.
Kalau di video game, Ratcatcher muncul sebagai bos di Batman Dark Tomorrow, disuarakan oleh Jonathan Romy. Saat mencoba menyusup ke Arkham Asylum melalui selokan, Batman dihadapkan oleh Ratcatcher dan sepasang tikus raksasa, dengan Batman mengalahkan mereka sebelum melumpuhkan Ratcatcher. Jadi guys, profil dari Ratcatcher 2. Semoga kalian suka dan jangan lupa nonton filmnya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.